Pada tahun 1895, seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun membayangkan dirinya mengejar seberkas cahaya. Pemikiran ini akhirnya mengubah dunia selamanya. Remaja itu adalah Albert Einstein. Tetapi apa sebenarnya pemikiran itu dan bagaimana pemikiran individu dapat mengubah dunia secara luas? Di video ini kita akan mengeksplorasi teori relativitas Einstein dan yang lebih penting, perjalanan intelektual yang membawanya ke sana. Sebelum kita membahas Einstein, kita tidak bisa mengabaikan fisikawan klasik seperti Sir Isaac Newton. Pada tahun 1687, Newton menerbitkan bukunya Filosofi Naturalis Principia Mathematica atau Prinsip Matematika Filsafat Alam. Dalam karyanya tersebut, ia menguraikan 3 hukum gerak serta hukum gravitasi. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya paling penting dalam sejarah umat manusia. Setelah melihat sebuah apel jatuh, Newton bertanya pada dirinya sendiri, jika apel jatuh, apakah bulan juga jatuh? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menginspirasi Newton untuk menemukan hukum gravitasinya yang menyatakan bahwa setiap benda di alam semesta menarik benda lain dengan gaya tarik sendiri. Dan kekuatan inilah yang menjadi alasan mengapa kita terjebak di bumi, mengapa bulan mengorbit bumi, dan memang benar mengapa alam semesta ada. Namun itu tidak menjawab semua pertanyaan Newton, seperti mengapa benda menarik satu sama lain, apa sumber gravitasinya, dan mengapa orbit Merkurius berguncang. Pertanyaan-pertanyaan ini tetap menjadi misteri hingga era Albert Einstein. Pada tahun 1915, Einstein menerbitkan teori relativitas umum, di mana dia menjelaskan gravitasi dan sumbernya. Dia memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab Newton, seperti presesi Merkurius. Namun, untuk benar-benar memahami di mana potongan-potongan teka-teki ini menjadi nyata, kita harus mundur ke tahun 1905. Pada tahun tersebut, Einstein menerbitkan teori relativitas khusus yang berkaitan dengan kecepatan cahaya dan gerak benda. Teori ini berlaku dengan baik untuk objek yang tidak mengalami percepatan, namun tidak berlaku jika ada gravitasi atau percepatan. Dengan demikian, teori ini tidak bisa menjelaskan semua fenomena. Hingga suatu hari yang cerah di tahun 1907, Einstein sedang mengamati mesin cuci jendela di tangga dan tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia mulai memikirkan tentang apa yang akan terjadi padanya saat terjatuh. Dalam pemikirannya, dia membayangkan dirinya jatuh tanpa pengaruh tanah yang mendorongnya, hingga dia akan mengalami sensasi terjun bebas. Meskipun ini menyatukan beberapa konsep, namun Einstein merasa bahwa masih ada kurang. Kemudian, dia mulai memikirkan tentang pengalaman terjatuh sekali lagi. Kali ini dia membayangkan dirinya berada di dalam sebuah ruangan tanpa jendela, permukaan bumi. Kita menimbang berat apapun yang kita alami saat ini. Tapi bayangkan, jika ruangan itu berada di dalam pesawat luar angkasa yang bergerak ke atas dengan percepatan gravitasi yang berat sama seperti di permukaan bumi. Pada saat itu, jika Anda menimbang diri sendiri, berat Anda akan sama dengan berat Anda di bumi. Einstein menyadari bahwa seorang pengamat tidak akan bisa membedakan apakah dia berada di dalam pesawat luar angkasa atau di permukaan bumi. Hal ini karena dia akan bergerak dengan kecepatan yang sama persis. Tidak ada cara untuk membedakannya. Fenomena ini dikenal sebagai prinsip kesetaraan, yang menyatakan bahwa suatu benda yang mengalami percepatan bebas dari tarikan gravitasi pada dasarnya tidak berbeda dengan benda yang diam tetapi dipengaruhi oleh gravitasi. Dengan kata lain, sesuatu yang bergerak di luar angkasa tanpa gravitasi memiliki massa yang sama dengan suatu benda di bumi yang diam. Dalam teori relativitas khusus, Einstein hanya dapat menangani benda yang tidak mengalami percepatan dan memiliki kecepatan cahaya. Oke, mari kita berhenti sejenak. Pada saat itu, Einstein memang sudah memiliki gagasan tentang bagaimana menggabungkan teori relativitas khusus dengan gravitasi. Namun, untungnya dia tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan melakukan eksperimen pikiran lainnya. Kali ini, dia membayangkan apa yang akan terjadi jika dia mengarahkan sinar laser dari satu sisi ruangan ke sisi lainnya.
Jika ruangan tersebut berada di dalam pesawat luar angkasa yang bergerak ke atas dengan kecepatan cahaya yang sama dengan gravitasi di bumi, yang bergerak ke atas dengan percepatan yang sama dengan gravitasi di bumi, tinggi sinar di sisi lain ruangan akan sedikit lebih rendah. Ini karena saat lantai bergerak ke atas, cahaya akan melengkung dan menyebabkannya membungkuk ke bawah. Namun, prinsip ini hanya berlaku di luar angkasa. Ketika dia memikirkan eksperimen yang di bumi, cahayanya akan tampak lurus. Dua skenario ini hanya terjadi dalam pikirannya. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menghargai betapa berliannya Einstein dalam melakukan eksperimen pikiran tersebut. Semuanya hanya ada dalam otaknya. Kembali ke topik. Karena fenomena ini tampaknya melanggar prinsip kesetaraan. Percepatan ruangan di pesawat luar angkasa sama dengan percepatan gravitasi, sehingga tinggi sinar seharusnya sama dalam kedua kasus. Namun, dia menyadari bahwa satu-satunya penjelasan adalah bahwa berkas cahaya tersebut pasti tertekuk di bawah pengaruh gravitasi. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa arti dari pembelokan cahaya tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa Einstein pada perjalanan pikiran yang mengarah ke pengembangan teori relativitas umumnya, di mana dia memahami bahwa massa benda dapat melengkung ruang waktu dan cahaya akan mengikuti jalur melengkung tersebut. Dengan kata lain, gravitasi dari benda-benda besar seperti planet ataupun bintang dapat membengkokkan jalur cahaya, menyebabkannya terlihat terpantul atau terdistraksi dari jalurnya yang sebenarnya. Inilah yang dikenal sebagai efek gravitasi atau pembelokan cahaya. Salah satu prediksi paling mengesankan dari teori relativitas umum, berkat imajinasi luar biasa dan pemikiran yang mendalam, Einstein menemukan jawabannya. Dia menganggap mungkin bahwa cahaya mengikuti jalur terpendek dan lurus yang bisa dilakukannya. Namun, di luar angkasa tidak ada jalur visual objektif yang lurus karena mungkin ada kelengkungan ruang waktu yang melekat. Gagasan ini merevolusi seluruh sejarah ilmu pengetahuan dengan menyatakan bahwa ruang angkasa menjadi melengkung karena adanya gravitasi. Inilah yang menciptakan ilusi bahwa berkas cahaya sedang melengkung. Sesuai dengan prinsip relativitas umum, Einstein berhipotesis bahwa setiap kali materi atau energi hadir di ruang angkasa itu menciptakan kelengkungan dalam struktur ruang waktu. Analogi yang sering digunakan untuk menjelaskan konsep ini adalah melalui sebuah trampolin. Bayangkan, trampolin itu sebagai ruang waktu dengan dua jenis massa yang berbeda. Bongkah logam berat dan sepotong marmer, ketika logam diletakkan di atas trampolin, itu akan menekuknya, memprestasikan kelengkungan ruang waktu yang diciptakan oleh massa tersebut. Kemudian, potongan marmer digulung di sekitar permukaan trampolin. Potongan marmer ini mewakili objek yang mengorbit objek yang lebih masif. Dalam skenario ini, kita dapat melihat ada gaya yang bekerja pada potongan marmer. Namun, potongan marmer tetap berputar mengelilingi logam berat tersebut, mewakili orbitnya. Einstein melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa hal yang sama terjadi ketika bumi mengorbit matahari. Matahari bertindak seperti bongkahan logam dan menciptakan lengkungan dalam ruang waktu yang mempengaruhi jalur pergerakan planet seperti bumi. Konsep ini juga dapat diterapkan pada semua benda di alam semesta, memperjelas hubungan antara massa, gravitasi, dan struktur ruang waktu yang dijelaskan dalam teori relativitas umum. Benar menurut Einstein, materi dan energi membelokkan ruang waktu, menyebabkan benda, tetapi juga waktu. Inilah sebabnya mengapa istilah ruang waktu digunakan. Namun bagaimana waktu berperan? Waktu menjadi aspek penting dalam teori Einstein, dan hal ini berasal dari teorinya sebelumnya, yaitu teori relativitas khusus. Menurut teori relativitas khusus, kecepatan cahaya bagi pengamat adalah sama, tidak peduli apakah benda itu bergerak atau diam dalam kerangka acuan apapun. Mari kita kembali ke contoh seberkas cahaya yang merambat dari titik A ke titik B. Menurut teori relativitas khusus, kecepatan cahaya ini akan tetap konstan, tidak peduli apakah kita melihatnya dari sebuah kereta bergerak, dari stasiun yang diam, atau dari pesawat luar angkasa yang bergerak cepat. Ini adalah prinsip dasar yang membentuk fondasi bagi pemahaman kita tentang ruang waktu dalam teori relativitas Einstein.
Benar, jika kita menempatkan benda masif seperti matahari di antara dua titik tersebut, matahari akan melengkungkan jalur cahaya dan jarak dari titik A ke titik B akan bertambah. Sebagai akibatnya, dibutuhkan waktu lebih lama bagi cahaya untuk berpindah dari A ke B dibandingkan jika tidak ada matahari di antaranya. Namun, konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori relativitas umum, bukan teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus menyatakan bahwa kecepatan cahaya tepat konstan dalam setiap kerangka acuan. Tanpa memperhitungkan medan gravitasi, ini berarti bahwa baik berkas cahaya bergerak bebas maupun berada di bawah pengaruh medan gravitasi, berkas cahaya harus menempuh waktu yang sama untuk berpindah dari A ke B. Namun, untuk menjelaskan fenomena seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu penambahan waktu yang diperlukan oleh cahaya untuk melewati medan gravitasi yang besar seperti matahari, kita perlu mempertimbangkan konsep dari teori relativitas umum. Dalam teori ini, waktu memang akan melambat ketika berada di dekat objek besar di ruang angkasa yang memiliki medan gravitasi yang kuat, dan bergerak lebih cepat ketika berada jauh dari objek tersebut. Ini merupakan efek dari kelengkungan ruang waktu yang diciptakan oleh massa sesuai dengan prinsip-prinsip teori relativitas umum Einstein. Misalnya, waktu kita di bumi lebih lambat dibandingkan dengan astronot di luar angkasa yang telah dikonfirmasi secara langsung melalui banyak eksperimen. Fenomena ini dikenal sebagai pelebaran waktu gravitasi. Seabad yang lalu, tidak ada yang menganggap serius gagasan Einstein. Namun, hanya 4 tahun setelah teori relativitas umumnya dipublikasikan, astronom Sir Arthur Eddington melakukan eksperimen untuk mengujinya. Eddington menggunakan prinsip bahwa jika relativitas umum benar, maka matahari akan membengkokkan ruang di sekitarnya, menyebabkan cahaya dari bintang-bintang di belakang matahari terlihat berubah posisi saat melintasinya. Eddington mengikuti prinsip ini dalam eksperimennya dan menemukan bahwa Einstein benar. Fenomena ini sekarang dikenal sebagai pelensaan gravitasi dan merupakan bukti pertama dari teori Einstein yang menggemparkan dunia saat ini. Saat ini telah ditemukan banyak bukti yang mendukung teori relativitas Einstein. Prediksi-prediksi yang telah dibuat oleh teorinya 100 tahun yang lalu kini telah terkonfirmasi, menciptakan jendela baru untuk memahami alam